Dan kita masuk dalam bab 1 ini, definisi daripada kesuksesan. Bukan apa yang kita miliki. Nanti kita akan lihat ya, bukan apa yang saudara dan saya miliki. Tetapi bukan apa ya, tetapi siapa. Jadi saya katakan tentang Yesus. Siapa? Ya, kita akan belajar merenungkan dua tokoh di dalam Alkitab, satu di dalam Perjanjian Lama, satu di dalam Perjanjian Baru. Namanya dua-duanya namanya Yusuf. Yusuf dalam Perjanjian Lama dan Yusuf dari dalam Perjanjian Baru. Yusuf suami Maria. Ya, ini Yusuf anak daripada Yakub. Oke, dan kita melihat satu pribadi, semuanya bermuara kepada satu pribadi, yaitu Yesus yang adalah Immanuel. Shalom, saudara-saudara yang paling dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi dengan kabar baik Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Itu kabar baik Injil, good news. Kabar yang luar biasa dalam tayangan. Sebagaimana Yesus di surga sekarang ini, demikian kita di bumi sekarang ini juga. Yesus layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan dan berkat-berkat. Demikian kita di bumi ini sekarang ini. Sebab Tuhan berkenan kepada kita yang disebut kawanan kecil itu mewarisi kerajaan. Sama-sama katakan kerajaan. Dia berkenan artinya dia mau, dia senang memberkati saudara dan saya. Sebab dia indah dari segala sisi, depan, belakang, kiri, kanan, luar, dalam. Yesus itu indah, beautiful. Waktu dia kuat, ya tidak sombong. Waktu dia lembut, ya tidak lemah. Yesus kuat baja dan selembut berudru. Dia raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Sekaligus hamba yang melayani kita. Dia adalah gembala yang agung, gembala yang baik. Sekaligus anak domba yang disembelih buat kita. Dia yang mensuplai, yang menyediakan, yang memberikan, yang menjagai, yang memberikan segala sesuatu, segala aspek dalam kehidupan kita. Sekaligus dia roti hidup bagi kita. Roti hidup yang turun dari surga, yang mengenyangkan, yang bermanfaat, yang luar biasa. Amin. Ya, pada kesempatan kali ini kita masih terus melanjutkan dalam perjalanan kita membaca buku dan merenungkan dan menikmati semua berkat Tuhan melalui Unmerited Favor. Ya, buku Unmerited Favor. Unmerited Favor kita sudah tahu yaitu adalah kemurahan yang tidak layak kita terima. Ya, dan kita sudah masuk ke bab yang pertama ya, yang waktu yang lalu bab pendahuluan. Kita sudah mendengar bahwa Tuhan itu senang atau Tuhan itu berkenan, mau ya kita sukses atau kita diberkati. Jadi kalau Tuhan tanya kepada kita, atau dalam buku ini katakan mau nggak kita sukses? Mau. Karena Tuhan senang, Tuhan mau. Ya, kita selalu ingat saja bahwa kalau unmerited favor itu dan kebaikan itu kebaikan Tuhan. Jadi kalau kita tanya, siapa yang layak terima semua berkat itu? Yesus. Siapa yang menerimanya? Saya, saudara dan saya, kita. Siapa yang dipermuliakan? Tuhan. Karena apa? Karena semua oleh Dia, dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Siapa yang dikalahkan? Iblis. Saudara, Tuhan memiliki target, memiliki tujuan. Di dalam buku yang lalu dikatakan memiliki tujuan supaya kita berkuasa dalam hidup. Supaya kita hidup utuh,
sukses, utuh, dan berkemenangan dalam segala hal. Bukan pecundang. Siklus kekalahan selesai. Ya. Jadi jangan takut. Firman Tuhan katakan jangan takut. Ya, kita hanya menerima, sama-sama katakan menerima kemurahan yang tidak layak kita terima dan kebaikannya. Ya, itu membuat kita sukses baik. Kita jangan lupa ya, sukses atau keberhasilan. Ya, kali ini kita masuk bab 1, definisi keberhasilan atau sukses. Ya, lebih mudah mungkin ya sukses. Ya. Tetapi sama juga sukses itu adalah keberhasilan. Keberhasilan yang baik, sukses yang baik. Artinya apa? Tidak pinjang dalam segala aspek, dalam segala bidang, dalam segala dimensi, dalam segala hal. Dan unmerited favor atau kemurahan yang tidak layak kita terima itu. Dan kebaikannya itu adalah pribadi Yesus. Ya, jadi semua dari buku ini adalah tentang Yesus. Jangan lupa ya, tentang Yesus. Sekali lagi, siapa yang layak? Yesus. Siapa yang menerima? Saya. Siapa yang dipermuliakan? Tuhan. Siapa yang dikalahkan? Iblis. Dan kita masuk dalam bab 1 ini, definisi daripada kesuksesan. Bukan apa yang kita miliki. Nanti kita akan lihat ya, bukan apa yang saudara dan saya miliki. Tetapi bukan apa ya, tetapi siapa. Jadi saya katakan tentang Yesus. Siapa? Ya, kita akan belajar merenungkan dua tokoh di dalam Alkitab, satu di dalam Perjanjian Lama, satu di dalam Perjanjian Baru. Namanya dua-duanya namanya Yusuf. Yusuf dalam Perjanjian Lama dan Yusuf dari dalam Perjanjian Baru. Yusuf suami Maria. Ya, ini Yusuf anak daripada Yakub. Oke, dan kita melihat satu pribadi, semuanya bermuara kepada satu pribadi, yaitu Yesus yang adalah Immanuel. Ya, mari kita catat beberapa ayat di dalam Kejadian 39 ayat 1 sampai 2, Kejadian 39 ayat 1 sampai 2, Matius 1 ayat 19 sampai 25, Matius 1 ayat 19 sampai 25, Kejadian 3 ayat 15, Kejadian 3 ayat 15, Bilangan 27 ayat 7, Bilangan 27 ayat 7, dan Yesaya 7 ayat 14. Saudara, apa yang kita bicarakan semua ada ayat dan firman-Nya. Ya, kita boleh uji segala sesuatu, termasuk apa yang saya sampaikan, diuji. Ya, kadang-kadang orang nggak mau periksa, tapi uji. Ya, bukan mencela atau kritis karena mencela, bukan, tapi menguji. Ujilah segala sesuatu. Ya, amin. Nah, kita mulai dari seorang yang bernama Yusuf. Ya, di tengah-tengah pasar di Mesir yang kering, kerontang, ramai. Disitulah Yusuf. Disitulah cerita mulai bahwa Yusuf ada di situ. Bagaimana Yusuf ditelanjangi, tidak punya pakaian, bahkan tidak punya cawat dikatakan. Di pasar Mesir. Dia orang asing, dia tidak mempunyai apa-apa, nggak punya rekening di bank, nggak punya koneksi atau keluarga, karena dia diambil dari keluarganya ke Mesir, ke negeri asing, nggak punya pakaian, jadi budak, nggak punya hak hidup, telanjang, dirantai, lehernya, dia lelah, capek berhari-hari, diseret mungkin jalannya sebagai budak, di padang belantara, di padang gurun, dan disitulah dia berada. Dan di tempat itu, dia dibeli oleh Potifar. Dan apa yang Tuhan katakan? Potifar ngomong-ngomong adalah seorang pejabat dari Mesir, kepala daripada pengawal Firaun. Ya,
Dia seorang pejabat tinggi. Dan dia di pasar budak itu membeli Yusuf. Tetapi apa yang Tuhan katakan? Bahwa Yusuf adalah orang yang berhasil. Yusuf adalah orang yang sukses. Yusuf, seorang budak yang gak punya apa-apa ini, ada seorang yang sukses. Harapan buat saudara dan saya kan? Saudara mungkin start dengan tidak punya kualifikasi, tidak punya pendidikan tinggi, tidak punya orang tua yang kaya, tidak punya banyak hal. Mungkin saudara menyebut dirinya bahwa saudara mah nggak mungkin sukses atau tetap ya miskin asal hidup aja. Saudara ada harapan. Perhatikan. Ya, kembali lagi ya, Tuhan itu senang. Sama-sama katakan senang. Tuhan itu mau. Katakan mau. Tuhan itu berkenan. Katakan berkenan. Kita itu diberkati dengan sukses baik. Amin. Mari kita baca. Ya, start yang memberi kita harapan ini. Kejadian 39 ayat 1. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir. Ya, oleh orang-orang Ismail yang membeli dia dari siapa? Dari saudara-saudaranya yang membenci dia. 10 saudara-saudaranya membenci dia, masukin ke sumur kering. Tadinya mau dibunuh, tapi abang yang tertua katakan kita jual aja, dan dia dijual kepada pedagang-pedagang Ismail. Dan dibawa ke Mesir. Dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, yang orang pejabat tinggi, membeli dia dari tangan orang Ismail itu, ya, yang telah membawa dia ke situ. Ismail membawa dia ke situ, tetapi sebenarnya Tuhan membawa dia ke situ. Ya, kalau saudara baca kisah Yusuf, Tuhan yang membawa dia ke Mesir itu. Tapi kita teruskan ya. Tetapi ayat 2, Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil. God with Joseph. Ya. Tuhan menyertai Melkisedek. Sama-sama Tuhan menyertai nama saudara sendiri katakan. Dan katakan, Melkisedek atau setiap orang yang mendengar adalah orang yang berhasil. Good sukses. Sekali lagi ya, Tuhan menyertai Melkisedek dan Melkisedek adalah orang yang berhasil, yang good sukses. Itulah inti daripada bab yang pertama ini. Siapa yang kita miliki, bukan apa yang kita miliki. Kita terus ya. Jadi definisi sukses bukan adalah hasil dari apa yang kita miliki. Siapa yang kita miliki. Ya maaf ya, siapa yang kita miliki. Tuhan menyertai Yusuf dan Yusuf menjadi orang yang sukses, berhasil. Ya, ketika kita memiliki Yesus, maka ia tidak pernah meninggalkan kita. Dia Immanuel. Nah, saudara, kita lihat ya, bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Dia dikenal sebagai juru selamat. Jadi kalau juru selamat ahlinya apa? Menyelamatkan. Maksudnya Pak, ya kalau kita tahu dulu ada namanya Rudy Hartono. Dia terkenal sebagai apa? Sebagai pemain bulu tangkis 8 kali juara All England. Tiger Woods, dia terkenal sebagai apa? Sebagai golfer. Pemain golf yang terkenal. Ya. Nah, sekarang kita mulai masuk melihat dulu kepada Yusuf yang kedua. Yaitu Yusuf yang di perjanjian baru. Yusuf yang pertama kita tahu. Bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Dan Tuhan membuat dia menjadi orang yang selalu berhasil. Katakan selalu. Demikian saudara dan saya. Ya, tadi saya katakan Yesus menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah melupakan kita. Dia menyertai kita terus. Selama-lamanya. Never leave us, nor forsake us. Never itu tidak akan pernah. Karena itu dia katakan, namakannya Immanuel. Allah beserta kita. Sama-sama katakan, Allah beserta
saya. Ya. Nah, bagaimana kita mulai melihat juru selamat ini yang di dalam diri kita? Mulai dari kisah awal. Kita dalam saya khotbah ini di dalam masih bulan Desember, dalam bulan Natal. Ya, Natal baru beberapa hari lewat. Seorang Yusuf yang lain bernama Yusuf, suami Maria nantinya ya. Maria adalah ibu Yesus secara fisik. Ya, Yusuf satu waktu ketika dia sudah bertunangan dengan Maria, dia mendapatkan Maria itu hamil. Bayangkan ya, Yusuf tahu-tahu mendapat kabar seperti petir di tengah siang bolong bahwa Maria hamil. Dan dia nggak merasa pernah berhubungan badan atau suami istri dengan Maria. Itu masalah besar, saudara. Itu masalah yang benar-benar membuat mumet pikirannya. Dia memiliki tunangan yang hamil dan dia tahu pasti kalau perempuan gadis hamil itu pasti ada perselingkuhan atau perzinahan yang terjadi. Tetapi dia sangat mencintai Maria. Dikatakan di Alkitab dia orang yang tulus. Jadi dia nggak mau mencelakakan Maria sebenarnya. Karena kalau kedapatan seorang gadis hamil di luar nikah, itu berarti perzinahan. Dan di bawah hukum Taurat, kalau perzinahan berarti dirajam sampai mati. Satu sisi hukumnya seperti itu dan tidak bisa ditawar kalau ketahuan kepada para pemimpin. Di satu sisi, dia juga mengasihi Maria. Ya mestinya kan kalau biasanya kalau ada seorang pria yang memiliki pacar atau tunangan yang berselingkuh, wah marah besar ya. Ya pasti sekaligus saja dibebesin gitu ya. Karena dendam, kena benci mungkin. Tetapi Yusuf tidak seperti itu. Tetapi Yusuf juga merasa memiliki masalah yang besar. Dan masalah besar ini siapa yang bisa menyelesaikannya? Ya. Tapi dan melalui kisah ini, melalui masalah besar ini, Tuhan mau menceritakan kepada kita bagaimana keberhasilan atau lolos atau dari masalah ini hanya dari Tuhan kan, menyertai tadi. Ya saya bacakan aja dulu kisahnya ya dari Matius 1 ayat 19. Karena Yusuf suaminya, ya artinya tunangan disebut suaminya nih. Seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ya karena dia tahu hukumannya adalah dirajam sampai mati juga. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Bermaksud, berpikir-pikir. Tapi mungkin dia juga mumet, gimana caranya? Kalau diceraikan diam-diam, ya susah juga. Gimana, mau dibawa ke hutan atau mau dibawa ke goa? Ya mungkin dia mempertimbangkan banyak hal. Waduh, si malakama kesini ibu mati, ke sana ayah mati. Gak bisa apa-apa. Pusing. Ya memikirkan cara bagaimana menceraikan diam-diam, tapi serba salah. Ayat 20. Tapi ketika nah ini lihat ya. Mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi. Dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki. Ya di dalam Perjanjian Lama, perawan yang melahirkan anak itu dikatakan itu tanda, sign. Ya saudara bisa cek dalam Yesaya 7 ayat 14, kita nggak baca. Tanda, inilah tanda dari Allah. Karena tidak mungkin atau mustahil bahwa seorang perawan tanpa berhubungan suami istri atau berhubungan seksual dengan seorang laki-laki, nggak ada benih laki-laki, nggak mungkin hamil. Tidak mungkin. Tapi apa yang mustahil bagi manusia,
Ada tidak mustahil bagi Allah. Kenapa? Dan engkau akan menamakan dia Yesus. Nah, inilah solusi daripada Yusuf. Yesus. Siapa itu Yesus? Tuhan menyelamatkan kita. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Juru selamat adalah Yesus. Sama-sama katakan, juru selamat adalah Yesus. Ya, dan dia juga menyelamatkan Yusuf. Dia garis keturunan Daud sebenarnya. Ya, Yusuf kalau kita lihat di dalam Matius 1, menyimpang dikit ya, supaya saudara jelas. Yusuf dan Maria itu dua-dua adalah keturunan daripada Daud. Dan khususnya Yusuf ada keturunan dari Daud, Salomo, dan berikutnya sampai kepada Yusuf. Itu keturunan garis mewarisi kerajaan, raja-raja. Tapi mentok sampai Yekonya, kemudian kena kutuk. Bahkan darah keturunan ini berikutnya kena kutuk. Sehingga Yusuf itu miskin. Udah miskin, punya tunangan. Tunangannya hamil lagi. Sebelum mereka bernikah. Bukan dia lagi yang hamilin. Mumet ya, mumet sekali. Tetapi ketika malaikat itu datang dan mengatakan, Yusuf, jangan takut. Selesai, saudara. Nanti saya cerita bagaimana ini kisah juru selamat atau Mesias yang dijanjikan dari sejak Taman Eden. Itu bagaimana iblis yang mendengar bahwa akan ada keturunan dari perempuan, yaitu Hawa, yang akan meremukkan kepalanya. Dia dengar juga, saudara. Dan dia dari segala abad, segala zaman, ribuan tahun, mengincar. Supaya jangan sampai keturunan manusia ini sampai kepada Mesias. Sebentar ya. Sementara Maria, dari keturunan Daud juga. Tapi dari Nathan, ya kalau sudah boleh cek di dalam Lukas 3. Kali ini dalam Lukas 1. Turun, sampai kepada Maria. Tetapi hanya keturunan secara darah. Secara legal aja darah. Kalau ini secara regal, yaitu kerajaan. Tapi kerajaan kena kutuk. Tapi Maria, keturunannya tidak punya kerajaan. Tapi Yesus mesti anak raja. Wah, masalah besar. Tapi masalah itu ternyata ada big picture-nya. Masa yang lebih besar Tuhan sudah bereskan. Iblis dari semula udah mau bunuh. Dia pikir kan, waduh, anaknya Adam dan Hawa itu Kain dan Habil pertama. Kain persembahannya nggak diterima. Habil persembahannya diterima. Kain tidak membawa persembahan darah. Bukan persoalan dia nggak bawa persembahan yang baik atau hatinya jahat. Enggak, dia mau menyembah Tuhan. Tapi dia nggak mau denger yang benar. Harus ada persembahan darah. Habil mempersembahkan satu anak dombanya aja. Ini hasil panennya. Mungkin yang bagus-bagus juga. Tapi ini salat. Ini persembahan darah. Dan iblis lihat, oh Tuhan menerima Habil, berarti keturunan Habil nih. Bagaimana dia menskenariokan? Kain membunuh Habil. Tapi ternyata salah. Adam dan Hawa melahirkan Set dan keturunan dari sini. Dan terus berjalan. Bagaimana iblis mengincar? Wah, manusia. Tapi dia punya pasukan. 2/3 malaikat yang jatuh. Kemudian mereka ini disuruh bisa menjadi manusia nih, berwujud manusia. Mengawini perempuan-perempuan keturunan manusia dan melahirkan raksasa-raksasa, Nephilim. Keturunan raksasa. Nephilim itu mutan. Ya, karena mereka itu berhubungan dengan malaikat-malaikat yang jatuh, fallen angels, malaikat-malaikat yang jatuh. Dan hanya Nuh dan keluarganya yang murni. Dalam bahasa Alkitab dikatakan yang perfect, yang sempurna, bukan perfect perbuatannya.
Tetapi dia murni keturunan manusia. Karena Mesias ini harus dari keturunan manusia. Umat ya. Tapi Tuhan jagain. Ya, kita tahu terus menerus. Ya, bahkan sampai keturunan Yehuda, Daud. Iblis tahu bahwa Mesias ini akan ada keturunan dari Yehuda, suku Yehuda, Daud. Tapi waktu sampai keturunan demi keturunan, Yekonia, raja ini berbuat yang jahat, sampai satu titik Tuhan mengutuk dia. Sehingga bloodline-nya atau keturunan darahnya terkutuk ke bawah. Ah, iblis senang. Sekarang Tuhan sendiri yang kutuk. Habis nih. Tapi dia nggak tahu ada satu kisah yang lain. Ya, yang sebentar kita mungkin singgung sedikit. Ya. Jadi Maria itu sebenarnya memiliki turunan dari Hawa ya. Nanti kita kan tadi stop di situ dulu ya. Sekarang kita lihat sedikit dari Maria. Ya, bagaimana sebenarnya ribuan tahun ini ya yang harus darah 100% manusia ini itu mesti murni. Walaupun saudara perlu tahu ya bahwa Tuhan itu mengendalikan semua. Itu poinnya. Jadi kalau saudara bilang, kalau saudara sekarang ini dengar nih, Tuhan menyertai Melkisedek atau Tuhan menyertai nama saudara sendiri, katakan, saudara akan menjadi orang yang sukses baik. Itu pasti ya. Bahkan nih juru selamat aja dijagain sampai seperti itu. Lihat ya. Mulai dari Kejadian 3 loh, saya mau baca. Ini bagian dari sisi perempuan supaya saudara ngerti. Bahwa saudara dan saya mengerti di hari Natal ini. Ya mungkin saudara dengar sudah jauh dari Natal, masih ada Natal tahun depan. Ya, tapi saudara mendengar bahwa dari Kejadian 3 ayat 15 katakan, aku Tuhan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu, nah ini ya, keturunanmu dan keturunannya, her seed itu benih. Perempuan nggak ada benih, saudara. Benih dari laki-laki. Tapi ini Tuhan buat permusuhan apa? Keturunan setan, iblis, dengan her seed. Satu seed, yaitu Mesias, Yesus Juru Selamat. Yang apa? Dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kita tahu ya, Yesus disalib, tapi iblis diremukkan, dikalahkan, hancur. Ya, dan di dalam Yesaya 7 ayat 14 dikatakan seorang dara, ya anak dara, bukan perempuan muda. Saudara ini buat catat aja. Saudara kita nggak dalami situ, tapi saudara mesti tahu bahwa seorang virgin, ya anak dara, perawan yang melahirkan, sudah dinubuatkan sebagai tanda. Ya, jadi kita tahu bahwa menurut silsilah Salomo, Yusuf turun, maaf ya, Daud menurunkan sampai Yusuf ini dari Salomo, tapi raja-raja sampai Raja Yekonia itu seorang yang berbuat jahat di mata Tuhan sampai ada kutukan buat dia dan keturunannya. Wow, tetapi saudara dengan luar biasa, kalau kita baca silsilah daripada Yusuf di Matius 1, ya itu kan dari Daud, terus dari Abraham ya, karena di dalam Matius keturunan itu sebagai kerajaan Israel. Abraham menghasilkan Ishak menghasilkan Yakub dan terus sampai Yusuf. Tapi kita tahu di dalam Alkitab bahwa sampai Yekonia itu dia kena kutuk. Sehingga Yusuf miskin. Sehingga waktu dia bertunangan sama Maria, waktu Yesus lahir, dia mempersembahkannya tekukur. Itu hanya persembahan orang miskin. Padahal dia keturunan raja-raja Israel. Dari Daud. Hebat ya. Nah, tetapi sekarang bagaimana Tuhan itu udah dari awal sudah punya jawaban. Yesus ada jawaban. Solusi, jalan. Ribuan tahun, serumit apapun. Bahkan rumit di mata Yusuf punya istri.
yang mengandung, belum jadi istri, ya baru tunangan, belum bisa berhubungan suami istri, mengandung, mumet. Tetapi di dalam Lukas 3 ayat 23 ya dikatakan bahwa Yusuf itu anak Eli. Loh, ini anak Yakub. Di sini kalau diturun-turun anak Yakub melahirkan Yusuf. Di Lukas turun Eli ayah Yakub. Ayah Yusuf. Kenapa bisa? Eli itu adalah ayah daripada Maria. Karena ini jalurnya Maria kan? Tapi masukin Yusuf, berarti Yusuf diadopsi. Boleh nggak adopsi? Boleh, ya. Diadopsi. Tetapi kan gimana kerajaannya, Pak? Nah, kita terus pelajari ya, bahwa kemudian kita tahu bahwa dari Maria itu mengandung daripada Roh Kudus. Ya kenapa? Malaikat datang kepada Yusuf, Yusuf, jangan takut ambil Maria sebagai istri. Karena anak yang dikandung itu dari Roh Kudus. Namakan dia Yesus. Nanti udah lahir Immanuel. Tuhan beserta kita, Allah beserta kita. Nah, padahal keturunan secara orang Yahudi adalah laki kepada laki. Di mana Tuhan itu bisa membuat pintu sehingga keturunan itu bisa dari wanita. Di dalam Bilangan 27 ayat 7 ada yang disebut anak-anak Zelafehat. 5 anak perempuan Zelafehat. Kemudian 5 anak perempuan ini nggak bisa mewarisi ayahnya punya warisan. Kenapa? Karena perempuan. Tapi mereka datang kepada Musa. Musa, wah warisan ayah kita lari ke paman dong. Ke keluarga lain. Kita nih anak perempuan semua. Gimana nih? Nah kemudian Musa membawa case ini, persoalan ini kepada Tuhan. Saudara, saya ceritakan ini apa, saudara? Saya menceritakan betapa rumitnya ribuan tahun, berapa banyak orang, bagaimana ada musuh yang mau kejar itu juru selamat, yang mau kejar itu Immanuel, yang mau mengejar terus supaya jangan terjadi keselamatan buat kita. Tapi Tuhan selalu selangkah di depan. Ya, Tuhan itu selalu lebih daripada pemenang. Kalau iblis melempar jeruk, Tuhan menjadikannya jus jeruk. Kalau saudara menghadapi sekarang hari ini persoalan, masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah anak, masalah keluarga, keharmonisian keluarga, masalah sosial, masalah apapun. Seperti Yusuf yang di perjanjian lama dulu. Di pasar budak. Dan kita tahu Yusuf itu bagaimana grafiknya terus naik luar biasa. Tapi satu kata saja. Menyertai, sama-sama katakan menyertai. Tuhan menyertai Yusuf, Yusuf orang yang berhasil. Di rumah Potifar berhasil. Difitnah. Di penjara berhasil oleh kepala penjara. Lagi mau ditolong sama juru minuman, juru makanan, lupa orang. Sampai Tuhan bagaimana mengaturnya, menyernaan Tuhan itu terus, dan dia itu di luar waktu dan ruang, dia membuat mujizat, dia Allah yang kekal, menciptakan bumi dari ujung ke ujung, dia tidak terkalahkan, mengatur semua. Saudara, penting juga dalam zaman kita hari-hari ini, ya, dengan keadaan COVID-19, vaksin, nanti ada yang berkata begini, berkata begitu. Oh, ini ada konspirasi, ini ada begini, ada begitu. Wah, ini iblis begini, iblis begitu. Iblis lakukan ini, lakukan itu. Nanti krisis keuangan, nanti ketakutan, nanti orang menyegamnya masa depan, khawatir. Bahkan orang-orang Kristen. Saudara lupa, siapa yang menyertai saudara? Immanuel, Allah beserta saya, Allah beserta kita. Dia roh yang lebih besar daripada roh dulu dunia yang lemah dan miskin. Kenapa antikris tidak bisa dapat berbuat apa-apa walaupun ceritanya begitu spektakuler?
Saya nggak mendalami, saudara. Vaksin A, nanti katanya virusnya udah mutasi, jadi begini, jadi begitu. Nanti katanya vaksinnya dari Inggris apa dari Cina. Saya juga nggak dalamin jauh-jauh. Karena saya lebih berfokus kepada solusi, yaitu Yesus menyertai saya. Oh, jangan gitu, Pak. Jangan gitu gimana? Dari abad demi abad, iblis berusaha membunuh Mesias. Demikian juga sekarang Mesias ada dalam diri kita, Yesus Kristus, Juru Selamat. Dia terus saja berusaha juga untuk membunuh atau membuat orang Kristen itu tidak berkuasa. Atau orang Kristen tidak ada bedanya dengan orang dunia. Ketakutan, khawatir, cemas, menganggap Tuhan menghukum, Tuhan memberikan kecelakaan, wabah, penyakit. Nggak ada bedanya. Tapi ternyata ketika kita fokus Yesus, ya jauh bedanya. Karena yang masih menahannya ada dalam diri kita yang namanya Roh Kudus. Menahan apa, Pak? Ya menahan semua roh-roh dunia atau antikris atau apapun yang membenci Kristus sejak dari zaman Adam dan Hawa. Masa zaman sekarang Tuhan nggak bisa pelihara kita? Masa Tuhan nggak bisa proteksi kita? Padahal dia menyebut dirinya adalah kota benteng, kubu pertahanan, perlindungan, gunung batu, perisai kita. Yang menyebut bahwa kita itu di dalam dia. Yang menyebut bahwa dia kepala, kita tubuh. Yang menaruh kita juga di dalam dia sebaliknya. Oh ya, memang sudah di dalam dia ya. Tapi dia juga di dalam kita, maksud saya sebaliknya. Sebagai hikmat, kebenaran, kekudusan, penebusan. Saudara jangan takut. Kembali lagi jangan takut. Malaikat berkata kepada Yusuf, Yusuf jangan takut. Sebab anak yang dikandung di dalam kandungan Maria ini dari Roh Kudus. Beri nama dia Yesus. Yesus, Tuhan Juru Selamat. Beri nama dia Immanuel. Tuhan menyertai kita, Juru Selamat menyertai kita. Tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Nah kemudian jadi begini. Kembali lagi tadi ya ke Bilangan 27 ayat 7. Ya, sebab engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah-tengah saudara-saudara ayahnya. Engkau harus memindahkan, katanya ya, kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya. Tuhan pindahkan, saudara. Sekarang perempuan boleh menerima warisan. Ketika Maria menerima warisan, kembali lagi tarik kepada Daud. Daud itu raja yang diangkat oleh Tuhan. Yesus anak Maria, anak Daud. Anak raja secara manusia. Putra bersama Allah, bersama Tuhan selama-lamanya. Pewaris jagat raya ini. Sebagai anak manusia, keturunanmu akan menginjak kepalamu, iblis, keturunan perempuan ini. Yesus, anak Daud, anak raja. Saya lihat begitu komplit, saudara, Tuhan atur. Ya, jadi ketika Tuhan yang mengatur jagat raya ini berkata, "Hai, Melki, hai semua, aku senang untuk memberikan engkau keberhasilan, sukses. Aku berkenan, aku mau. Kamu mau nggak? Mau Tuhan." Kita memiliki tangan yang terbuka menerima. Sama-sama katakan, tangan yang terbuka menerima. Good opinion. Iman itu ada good opinion. Opini yang baik tentang Tuhan. Kita jangan pernah berpikir bahwa Tuhan itu mumet, pusing seperti Yusuf. Atau Yusuf yang satunya lagi. Bagaimana dia bisa jadi raja atau sesuai dengan janji. Atau Yusuf yang ini, bagaimana dia bisa akhirnya berbahagia menikahi Maria dan memiliki keluarga. Mumet. Tetapi Tuhan segala abad, ribuan tahun, segala manusia, iblis berusaha dengan segala cara jungkir balik seperti apapun, tidak bisa menang. Ya, tidak bisa menang. Matius 1 ayat 22, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. 23, sesungguhnya anak dara, ya, virgin, anak dara, bukan perempuan muda, bukan. Perempuan muda bisa hamil, menikah juga, ya. Tetapi ini anak dara, hal alma itu virgin, ya. Atau apa tuh? Ya kembali lagi gadis, ya. Itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki.
Sebagai anak manusia, dia lahir harus dari kandungan seorang manusia. 100% manusia, murni. Ya, di dalam Yesaya 9, sebagai seorang anak, dia dilahirkan. Dari Maria sekarang. Tapi seorang putra Allah bersama-sama Allah selama-lamanya, Allah 100% diberikan, dikaruniakan. Dan mereka akan menamakan dia siapa? Immanuel. Artinya apa? Allah menyertai kita. Beres. Allah menyertai kita, beres. Kita menjadi orang yang sukses. Tuhan sudah menang. Kita lebih daripada menang. Tuhan senang kita minta berkat warisan. Berikan saya Kanaan, Tuhan. Berikan saya this mountain. Minta. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur bahwa kami sudah mendengar firman Tuhan. Bahwa Tuhan itu Immanuel. Yesus Immanuel. Juru selamat itu Immanuel. Allah yang menyertai kami. Dan kami adalah orang yang sukses. Kami sangat besar diberkati. Sangat disukai, sangat tinggi. Dikasih sangat dalam. Kami tahu Tuhan. Kami good sukses, keberhasilan. Bukan karena apa yang kami punya. Tetapi siapa yang kami punya. Yaitu Yesus. Juru selamat. Yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan tidak pernah melupakan kami. Terus. Terima kasih Bapak. Ya, bahwa kami memiliki semua berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan, dan itu target Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.